Jadi mau ngobrol apa? Enggak, lu munduran dikit. Dikit lagi. Agak geser ke kiri lu. Geser ke kiri. Geser ke kiri, Pak. Bukan Ya, itu diputer. kiri. Bukan puter, geser. Lah. Gue delete. Ada jargon gua, punya jargon. Jargon. Podcast anak mimingan. Apa revisi dulu. Lu jawab revisi dulu. Iya. Ntar kita ngomong, kita bareng-bareng bersenang-senang kemudian. Oke. Itu. Oke. Mik lu coba cek dulu, Sar lagi dikit lagi. Cek. Nah, segitu ya. Iya. Ya. Tuh. Suara gue bagus juga ya, lama-lama didengerin. Kok gue jadi kesel ya? Emang bakat gue bikin kesel orang. Ya itu dia. Gue nggak mulai aja udah percakapan nih. Udah lah, nggak usah pakai jargon lah. Jangan dong. Oh enggak. Itu menyalahi aturan. Kan gue yang bikin aturan. Ya udah. Tuh. Okay. Sama seperti Anda bikin kebijakan. Iya. Aduh. Aduh, gak. Tapi kebijakan yang gue bikin gak pernah membuat orang susah. Kenapa emangnya? Ya karena gue berpikir untuk kemaslahatan umat. Tumben lu mikir kayak gitu? Iya, lagi pengen. Udah berapa lama lo ngomong? Udah berapa lama lo mikir begitu? Tumben lu. Lama aja. Iya, berapa lama? Dari 2013. 2013 nggak mungkin, kayaknya nggak. Iya. 2013 lu baru pertama 2012 gue ketemu sama lu. Ya kan gue lulus 2010. Iya. Kuliah lulus tahun. Tapi tetap harus di open, Jal. Orang nggak kenal lu siapa. Tetap lah. Siapa. Enggak. Itu udah berjalan aja, nyantai aja. Jangan gitu, gue nggak mau. Biarin aja, emang kenapa? Kan podcast lu. Ya makanya itu karena podcast gua, ya sudah terserah gua, karena punya gua, pimpronya gua, editora gua. Oke. Ya gua ngikut aja deh. Ya sama kayak ya gua belajar dari lu lega banyak. Kok begitu? Iya, nah tuh kan. Oh iya. Apa? Ini kalau di Deddy Corbuzier siapa namanya, Jal? Tia. Full bercanda. Udah 4 menit tuh gue rekam. Di sini ada namanya Bang Dodi. Master suhu. Iya. Yang punya rumah. Yang punya rumah. Iya. Terima kasih Bang Dodi. Terima kasih Bang Dodi. Mengizinkan kami. Orang izin biasanya Hamin 1 hari. Iya. Enggak, itu kan kalau Hamin 1 hari juga biasanya masih gak wajar ya. Biasanya itu Hamin seminggu, sebulan gitu kan. Lu izinnya tadi jam 3 sore di jalan. Oke, dalam hati gue lu ngomong kan tadi kan gini nih, ya kan? Pengennya nih podcastnya di rumah lu aja nih, ya kan? Podcast di rumah aja lah, ayo gitu kan. Ya, terus tiba-tiba lu kepikiran, kan rumah gue sepi ya. Makanya tadi salah satu alasan lu bilang ke gue, udah ketemu aja tengah-tengah aja lah. Iya. Jangan di mana? Jangan di rumah. Itu salah satu alasannya. Lebih enggak sih takut kehujanan ya. Tapi kan tadi kan kita udah kehujanan Pak di tengah jalan. Iya, tapi maksudnya jalan ke rumah gue tuh dibilang enak tapi nyusahin. Lu baru nyadar? Enggak, emang udah lama nyadarnya, udah lama. Iya. Makanya nggak jadi di situ. Balik dong ke topik yang awal tadi, belum lanjutin. Yang mana? 2013. Iya, 2013. 2013 nih ya. Ini back topik ya. 2013 lu berpikiran kayak tadi nih apa? Kebijakan seperti itu ya. Iya. Tapi kayaknya enggak gue ngerasanya kayaknya masih tetap ngerepotin. Ya 2013 emang banyak ngerepotin orang. Gue dalam hati sampai kagak jadi gue ngambil beasiswa gue kayaknya. Gara-gara lu. Dari 2010 gue mulai ngerepotin orang. 2010 pas lu lulus.
Iya, SMA. pas lulus SMA ngerepotin orang. Ngerepotinnya kayak gimana tuh? Banyak lah. Ya, tapi kenapa lo merasa lo ngerepotin orang? Karena gue berpikir. Berpikir kayak gitu? Iya. Kayaknya gue ngerepotin orang deh. Siapa yang gak ngerepotin orang? Ya gue juga ngerepotin orang sih. Enggak, emang gue ngerepotin orang. Tapi ngerepotinnya gak sampai terlalu ekstrim kan? Tergantung sih Jal kalau udah bisa. Iya, tapi kalau ekstrim gak ekstrim ya kayaknya ini pandangan orang ya. Kayak satu pandang orang deh. Kayaknya ini ada yang sanggup, ada yang enggak. Ya buat yang gak sanggup bareng gue, ya gue dianggapnya ngerepotin orang. Iya, tapi gue kayaknya biasa-biasa aja sih. Ya ini aja ngerepotin orang. Iya sih. Apalagi gue orangnya gak enakan lagi. Iya. Parah, gak. Untung lu temen gue gak. Kalau enggak, ya gue tinggalin. Gue tinggalin tengah jalan. Tapi kan bawa motor kan lu ya. Iya juga. Terus gue ditinggalin dong. Ya udah intinya sih gitu. Tapi kan dari 2013 lu ngerasa kayak mati lagi. Mati kenapa nih? Ya udah biarin aja. Biarin aja lah. Gelap-gelapan kayak gini ya. Iya. Ya udah. Tapi paling kesenggol. Iya paling kesenggol. Biarin aja lah. Enggak sih, enggak. Itunya. Biarin aja gak apa-apa. Gini aja, remang-remang. Iya. Tapi benar Pak. di kucing ya, mungkin di start awalnya. Ini salah satu kemajuan yang lo jalankan, Jal. Makasih. Dari Peperfilia dulu. Gue kayaknya jalan untuk memiliki gini kan startnya kan dari 2012 gue sebelum ketemu lu sebenarnya. Sebelum ketemu gue sebenarnya banyak ide-ide yang lu jalani. Iya, kayak Papercraft dulu di Peri Indonesia, maksudnya di komunitas. Ya komunitas itu banyak berkecimpung. Terus lo ketemu banyak orang. Iya, ketemu almarhum bokap gue. Iya, itu salah satu. Gue kalau bisa bilang ya, ini gue bukan sampai sama gimana gak. Guru yang bener-bener yang gue anggap guru tuh ya almarhum bokap lo. Nah, kenapa begitu? Waduh. Lu tau nggak? Banyak hal yang ternyata gue belajar dari beliau. Contohnya? Bener. Wah pantesan. Salah satunya, gue dulu buta seni loh. Gue maksudnya tuh gini ya. SMP, gue belajar seni ya itu cuma seni kayak gambar, seni lukis, seni musik gitu kan. Ya udah sampai situ sebentar segitu doang. Gambarnya 2 gunung. Iya, atau enggak bikin pantai, tapi ada mataharinya juga. Pas gue ketemu bokap lu, gue ternyata tahu ternyata seni itu nggak cuma itu doang. Seni itu udah banyak, ada seni peran, seni panggung, seni art di panggung, kayak artistik segala macam. Terusnya apa lagi ya? Banyak. Seni musik. Gue musik kan juga belajar dari lu juga tuh. Untuk pertama kalinya gue berani untuk beli alat musik ya gara-gara lu. Kahon. Nabung, beli kahon. Nggak dapet tas lagi. Itu nyari-nyari dulu. Iya, tapi nyari-nyari juga sih. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih awet lah. Banyak lah gue belajar juga sih dari lu. Nah kalau ini banyak yang udah terjadi ya. Iya banyak yang terjadi. Nggak bisa disebutin satu-satu. Dari gue pertama kali ketemu lu 2012. Gue ketemu lu dulu atau ketemu abang lu dulu sih? Sebenarnya hampir barengan. Kenalan sama abang lu dulu. Ketemu lu dulu. Iya ketemu gue dulu kan. Iya, futsal kan. Baru gue kenal sama Hadi. Iya betul. Terusnya gue ketemu lu yang futsal. Oh ya ada apa nih? Oh ada teater. Ada apa nih? Ada musiknya juga. Oh udah situ gue masuk jalur musik. Dulu di teater apa yang paling berkesan? Banyak Pak. Salah satu itu segala jenis seni bisa masuk ke teater. Enggak, lu pertama kali ngikut yang mentas yang mana ya? Yuki Onna.
Oh, yang abang lo keinjek kan? Iya. Abang gue kinjek. Apa penari dong? Itu latihan berbulan-bulan. Gue ngeri coba lighting. Bilang aja deh. Adegan berbulan-bulan. Cuman buat mati, Jal. Iya, makanya. udah gitu realita di panggung keinjek ujungnya. Hei Minokichi, itu cepat kemari. Ingat gak jadi siapa abang gua? Iya. Tunggu aku Mosaku. Makanya dia sekarang pakai name tag Mosaku. Emang iya? Iya, bukannya pakai ya. Oh iya. Di Instagram atau di mana ya? Statusnya misalnya. Oh iya. Ntar deh gue coba lihat ya bener. Udah banyak sih gue belajar dari dulu. Tapi kan kalau kita reminder dikit itu teater tabir SMA 46. Iya betul. Tahun 2000 berapa tuh? 2012 gue. 2012. TV Ona. Kita itu salah satu yang setahun mentas 2 kali. Iya. Pertama kita mentas di IKJ. IKJ itu teater apa namanya ya, Bang? Iya. Namanya IKJ yang mana? Bukan teater kecil, bukan yang punya kampus itu apa namanya, Bang? IKJ. Aduh. Yang arena itunya. Iya, yang arena. Bukan teater kecil. Punya orang inian IKJ-nya sih. Miknya deketan. Gak masuk soalnya. Nah itu di situ. Adegannya lucu banyak kan. Kita banyak bagian lucu. Iya nih. Salah satunya tuh yang gue ingat adalah untuk pertama kalinya gue naik rijing, Pak. Lu tau kan rijing yang di atas itu kan? Kan tinggi kan, seinget gue 10 meteran deh. 10 meter. Udah gitu gue agak panik karena pas gue lihat atas cuman dipakein dinabol doang diincekinnya. Kan gue panik ya. Udah gitu si Pulung jalan-jalan tuh kan jadi goyang. Itu tuh gue kayak, wah gimana ini kalau gue jatuh gitu kan. Jatuh ke bawah aja. Jatuh ke bawah Pak. Cuman sakitnya itu. Itu sakit dan malunya itu tuh. Itu Minokichi ya, Yuki Onna. Dari awal aja udah seru Jal. Itu yang gue minjem duit. Kang Park yang minjem duit bukan ya? Iya. Kuliahannya minjem duit bukan ya? Oh bukan. Si Satria bukan. Bukan. Itu ini Pinangan. Bukan sebelumnya itu yang Rap kalau nggak salah. Oh, kalau itu kan gue belum masuk. Macam mana ibu kalian kali? Iya kayaknya deh. Yang ada Ucup. Ucup semuanya ada. Enggak ada dong. Ucup. Oh, Ucup yang itu udah lulus ya? Yang angkatannya Dharma. Ya memang itu ya benar. Agak gue lupa lagi tahun berapanya. Ya, kita banyak ya, maksudnya kalau merunut gue berkecimpung di teater itu dari 2017. Iya. Kok 2017? Iya, kan masuk SMA. 2017 masa sih? 2017. 2007. 2007 lulus masuk SMA. Masuk teater tabir itu. Sutradaranya? Belum bokap gue. Belum 6 bulan pertama belum bokap gue. Baru transisi akhirnya masuk bokap gue lah di situ. Masuk ke 2011, 2012, 2000 masuk 2008, 2009. 2008, 2009, 2010. Iya. Gue sebenarnya kalau ditanya main cuman 2 kali. Iya. Kisah Cinta di Hari Rabu. Enggak ya, Prof 12 sama Kisah Cinta di Hari Rabu. Yang benar-benar gue jadi aktor. Iya. 2008 sama 2009. Di 2010 gue karena udah masuk kelas 3 waktu itu akhirnya ya udah gue maunya di backstage. Akhirnya di belakang panggung ya. Lu memilih belakang panggung. Lu gimana rasanya ada di belakang panggung? Kan selama 2 tahun itu kan lu kan selalu jadi aktor gitu kan. Gue memang begitu terjun di dunia teater memang gue lebih senang di backstage. Iya.
Nggak kelihatan. Beset di belakang panggung teater tuh lebih unik, Jal. Lebih lucu. Iya, kita harus akui. Dramanya tuh lebih tinggi dibanding yang di panggung. Sampai kita bener-bener ngerasa final banget di pementasan Duodenum. Oh iya, betul. Duodenum di pementasan itu tahun 2000 berapa ya? 2014 kalau nggak salah. Iya, 2014. Duodenum pementasan benar-benar terakhir. Iya. Almarhum bokap gue tuh. Iya. Di 46. Maksudnya yang beneran sampai tuntas ya. Karena sebenarnya masih ada pinangan. Iya. Tapi pinangan kita juga kayaknya cuman di jadi doang ya. Pinangan dulu. Baru Duodenum dulu bukannya? Enggak. Pinangan dulu ya. Pinangan dulu baru Duodenum. Kok lu lebih apal sih? Gue apal urutannya. Gue masuk kayak gini, gue masuk gitu Lu anak 46 ya? Bukan. Tuh, banyak yang protes sama gue ntar ya. Banyak yang protes sama gue nih. Yang gue inget ya. Nah sekarang gini dulu. Yuki Onna dulu. Oh yang zaman gue ya. Yuki Onna. Habis Yuki Onna ke Macam Mana Ibu Kalian. Macam Mana Ibu Kalian. Enggak. Rap dulu ya? Oh enggak. Rap zamannya Oka. Itu Yuki Onna langsung ke Duodenum. Duodenum yang ini gagal, ganti ke Pinangan. Bukan. Iya beneran. Yang terakhir yang gagal tuh ituan, Jal. Apa namanya? Aduh, ini apa? Mentang-mentang dari New York. Iya, mentang-mentang dari New York. Iya. Yang terakhir gagal itu. Hah? Main. Cuman terakhir. Ya. Tapi cuman setengah jalan begitu inian karena gagal masuk kurasi akhirnya banyak yang protes. Udah sutradaranya ganti ya udah bokap gue mundur gitu. Akhirnya dilanjutin. Iya so far sih nggak mendapat sebenarnya kalau dari sisi gue nggak ada masalah ya karena gue udah gawe waktu itu. Iya. Ya gua ngeliatnya di situ ya bukan salah siapa sih. Emang gak ada yang salah. Berarti memang di saat itu pemainnya banyak yang bagus. Iya, banyak yang bagus. Bisa. Emang banyak yang bagus. Bukan masalah apa-apanya. Udah berarti yang lain lebih bagus lah gitu. Ya, sudah banyak berkembang sih jalan, banyak perubahan yang terjadi di sana ya. Banyak ya gue juga akuin banyak kesalahan. Ya kalau dibilang itu pembelajaran dari tadi dari yang gayanya jauh lebih kasarnya dulu gue jauh lebih tega banget. Bodoh amat sama perasaan orang. Lu pernah ngerasa gue pernah lecetin mobil bawa keranjang kayu nggak yang pas Yuki Onna? Tahu dah. Gue mikirin mobil orang gak sih? Cuman abis itu kayaknya gue bodo amat ya. Ya emang banyak terjadi tuh di Yuki Onna. Tapi memang kalau buat gue yang berkesan ya Duodenum. Iya. Duodenum itu pementasan terakhir yang bener-bener itu tahun 2018. Tahun 2014 sorry. 2014. Pas banget hari itu Duodenum, Jumatnya Duodenum. Besoknya gue harus mentas 2 hari itu, perform tuh. Yang performnya gue tinggalin buat Duodenum. Gue performnya hancur parah. Abis itu gue gak dipakai lagi. Jangan kasih Abrinja script. Gue gitu selalu kayak gitu. Duodenum itu sebenarnya banyak kejadian. Banyak cita-cita yang mau dibangun di Duodenum. Mau naikin mau bikin enggak banyak. Maksud Duodenum kan kisahnya khusus 12 jari ya. Iya. Kisahnya ceritanya maknanya kompleks. Percintaan anak muda yang kompleks. Iya. Menggunakan untuk pertama kalinya bokap lo berani pakai kur. Gua dari awal sebenarnya udah banyak pakai kur. Enggak, tapi kurnya yang beneran mending. Karena gimana pun juga kalau kesulitan teater kan vokal. Vokal anak SMA lemah-lemah Jal. Suaranya tuh kagak bulet. Kelihatannya kenceng begitu di pas di panggung mah ngomong apa sih itu nggak kedengeran. Isunya dari dulu vokalnya
makanya latihan vokalnya kan Iya. Cuman kalau berarti gini ya. Yang lu gini ya sih, lu kan udah berapa tahun sih di teater zaman dulu di hitungannya kalau di teater di 46 sendiri itu kayak sekitar 7 tahunan ya kayaknya. 6 sampai 7 tahun. Sampai 7 tahun. Lu ngeliat perkembangannya ada yang beda gak sih? Perkembangan teaternya. Ya susah gue kalau ngebandingin karena gue cuma punya satu wacana ya, punya satu pembanding. Iya. Di SMA nggak bisa ngebandingin sama teater lain. Iya. Kendala banyak. Maksudnya karena dari sisi perizinan latihan teater. Iya, betul. Inian. Tapi lu ngerasa lu pengen balik lagi nggak sih ke teater? Kalau ditanya pengen. Ya, kemarin lu pengen mentas lagi atau pengen backstage? Kemarin udah ngobrol sama Bang Dodi malah. Ngapa itu? Udah ngobrol. Jadi konsepnya sebenarnya ini satu sisi cita-cita almarhum bokap gue yang belum sampean itu pengen mentas. Judulnya Anas Takwa. Itu hal yang itu yang sering lu omongin ke gue. Iya. Ya karena konsepnya kan Anas Takwa. Anas manusia, takwa manusia yang bertakwa. Iya. Jadi konsepnya di sebuah pementasan itu ada pujian-pujian untuk sang pencipta kepada makhluknya ya. Itu maksudnya di akhir hayatnya memang bokap gue berharap bisa bikin suatu pementasan yang sifatnya jadi salah satu dakwah. Iya. Gitu. Tapi kayaknya memang gue lihat ya almarhum bokap lu memang di penghujung usianya waktu itu pengennya dakwah, Pak. Yang gue lihat jadi di KM masjid atau kebanyakan komedinya aja. Iya. Tapi seru loh. Seru loh. Komedinya seru. Makanya panggilannya pendopo masjid. Jadi genteng pendopo. Genteng pendopo. Jadi tentram, teduh. Kan konsepnya. Kayak payung ya. Iya. Ben dong. Tapi apa ya? Kalau ngomongin bokap lu dikit ya. Gue bisa bilang adalah ketika meninggal aja tuh orangnya paling damai. Damai banget. Sebelum meninggal aja, sorry ini gue bukan lawak ya. Ya. Itu kan bareng ada anak-anak titik kan waktu itu kan. Banyak masih ngobrol, masih cerita-cerita, masih happy, bahkan nyanyi lagu reggae. Ya itu malamnya gue udah merit waktu itu. Iya. Ya memang dibilang sedih karena nggak berapa lama setelah. Jadi berapa bulan indah kan sih bokap gue meninggal itu Januari 2018. April anak gue lahir ya. Iya. Dibilang sedih Jal. Maksudnya gue ngajanin bokap gue dan ngajanin anak gue di tahun yang sama itu sangat sedih. Ya banyak sudah terjadi di situ ya Jal. Ya gue belajar lah dari situ banyak lah. Gila ya. Gue salah satu hal yang terjadi adalah yang milihin bokap gue jurusan sastra Indonesia tuh beliau, bukan gue. Ternyata ya itu salah satu gue bikin belajar banyak lah dari situ lah. Karena ujung-ujungnya tapi mungkin ini adalah keresahan yang terjadi sehingga terbawa ke gue sampai gue bisa berada di, maksudnya sekarang bersama ikatan alumni gue juga. KB 46 ya? Iya, KB 46 itu karena bokap gue sudah menangkap isu-isu di 46. Almarhum bokap gue udah ngerasa si isu-isunya apa, bahwa terlalu banyak kompetisi. Iya. Itu yang terjadi. Bokap gue sangat merasakan terlalu banyak kompetisi di internalnya. Sampai pada akhirnya? Iya, akhirnya akan jadinya memakan
memakan satu sama lain gitu. Banyak kompetisi-kompetisi yang nggak penting yang sebenarnya we can create bareng gitu ya. Kita bisa maju kalau zaman sekarang kan kolaborasi gitu ya. Collab gitu ya. YouTuber juga banyak yang collab gitu kan. Collab itu di zaman itu adalah sebuah keanehan gitu. Di 46 itu ada hal aneh. Ya, gue ini kita bicara yang waktu terjadi di gue ya, gue nggak tahu sekarang ya. Nah, ini waktu itu juga kejadian kan sama gue juga kan, yang sampai pada akhirnya gue dikucilkan di SMA gue sendiri. Oh, berarti ini kita bicara ada kemiripan gitu ya? Ada kemiripan bahwa berkolaborasi adalah hal yang aneh ya. Di saat itu. Zaman itu. Lu inget kejadian Momentas Pinangan? Dulu nah, tapi itu yang kejadian itu yang lu masih megang formalin ya? Itu kalau gue ditanya tetap salah jauh. Dimanapun juga gue salah. Maksudnya gue berada di titik bersama alumni itu ya setelah beberapa pembelajaran dari kesalahan-kesalahan gue gitu. Gue bisa maksudnya tuh lu belajar dari hal-hal yang kejadian-kejadian yang bahwa maksudnya ikatan alumni itu tidak bisa kalau misalnya ya tetap kita harus nuangin sebuah pikiran kita ke dalam sebuah sebuah organisasi itu hal yang jadinya complicated ya. Menjadi kompleks. Sebenarnya kan konsepnya kalau ditanya konsepnya waktu itu ya why kita nggak bisa guyup untuk bersama gitu. Maksudnya kita bicara gue ngelihat bahasanya ya. Apa? Maknanya. Bukan. Maksudnya enggak maknanya apa? Kalau ditanya pengalaman, experience adalah hal yang penting. Iya betul, salah satunya. Satu sisi banyak hal yang kita dobrak ya jalan kita banyak yang kita dobrak berdua. Banyak yang kita tabrak juga kalau itu. Banyak yang kita tabrak ya. Di satu sisi waktu itu gue belum bijak menghadapi pantulan balik dari sebuah kita risiko nabrak nih cepet. Iya kita pasti ada impact-nya dong. Iya, waktu itu kebetulan kita tabrak temboknya jebol terus gitu. Sampai suatu saat jebret kita tabrak temboknya nggak jebol, kitanya yang sakit gitu. Dan kita nggak siap di situ. Itu memang kesalahan. Memang belajar lah. Tapi belajar dari situ karena belajar bahwa ya maksudnya bisa dibilang banyak memang kalau ditanya gue lebih banyak belajar mengenai alumni dari teater itu. Dari teater itu baru lanjut sempat berkecimpung juga di ikatan alumni sebelumnya, tapi memang iya waktu itu nggak aktif, ya guenya yang nggak aktif, masih terlalu muda lah, masih nggak ngerti apa-apa. Emang sekarang lu udah tua? Iya maksudnya masih benar-benar hijau banget gitu. Masih hijaunya tuh hijau ya ini ya. Hijaunya benar-benar dibilang muda ya. Iya, masih belum muda. Sekarang hijau yang hijau tua gitu. Iya, kalau sekarang ya banyak yang udah dipelajarin ya maksudnya. Asam garam dan rasa sakitnya kita belajar. Masih semua. Sekarang juga masih belajar ya, lu dibilang belajar pun masih belajar. Iya, karena kan kita sampai kapanpun itu akan tetap belajar sesuatu hal yang baru. Betul. Lu bilang belajar masih belajar. Tapi gue bersyukur. Bersyukur gimana tuh? Sekarang jadi pengurus alumni 46. Dan jabatannya adalah? Gue ketua dewan pengurus. Gue angkatan pertama. Jadi kenapa kalau ditanya? Bersyukur. Ya jelas karena di saat orang lain melanjutkan sebuah organisasi, kita mendirikan sebuah organisasi. Banyak ya namanya juga perdana ya jalan pertama. Ya jadi harapin ya tumbuh gitu. Kalau ditanya ingin kayaknya sih di pengurusan gue bisa ada buah tuh sebuah keajaiban ya.
Keajaibannya kayak gimana? Keajaiban. Karena yang gue harapkan adalah jadi rindang dulu. Rindang. Ibarat pohon, gue berharap alumni itu teduh, tentram, damai gitu. Ya kalau kedepannya bisa menghidupi, mencukupi itu buahnya sih. Tapi di gue kayaknya nggak mau muluk-muluk. Yang penting teduh dulu, tentram dulu ya. Besar dan teduh. Itu. Akarnya kuat. Okay. Meskipun diterpa angin dari sana sini, angin ini itu nggak terobohin pohonnya. Ya maksudnya juga jadi penyejuk. Betul. Maksudnya gue baru ngerasa sukses saat ada yang bisa meneruskan tongkat estafet. Oke. Tapi karena ya satu sisi gue ngerasa kadang ini kan lagi zamannya gue. Emang kadang suka nyentrik sih Jal. Iya. Lu itu mah udah nggak usah. Sumpah lu nyentrik. Gak usah ditanya lagi, nyentrik ya, nyentrik. Lu tahu kan banyak murid gue di 46. Banyak. Nah, anak-anak OSISnya. Ketika mereka laporan sama gue, Kak Ijal, lihat deh kagak. Terus udah mati gue cuma bisa tepok jidat dong. Iya pasti dia sangat kaget saat love gue kasih itu spektakuler. Ya, yang lain ketua konsepnya bagaimana? Gue love, penuh dengan cinta dong. Gak jauh lah gue panggil lu Babaraga lah. Gak jauh pantesan gue panggil Babaraga. Kontak lu sampai gue tulisan Raga Kustiawan Totoro. Ternyata Totoro itu bukan perlu ditakuti, tapi perlu disayangi. Jangan banyak yang sayang sama gue. Iya emang makanya. Yang jadi cuma satu ya. Parah gue ngomongin itu lagi. Harusnya tadi gue ngomongin itu malah ngomongin itu. Tapi gini gue mau nanya dikit nih lo ya. Gue lupa lagi. Enggak ini kata-katanya gue sebenarnya lagi nyusun, cuman gue lupa. Tujuan lu sebenarnya ya. Lu punya goals nggak sih sebenarnya di jadi ketua? Goalsnya berkelanjutan ya. Tadi yang gue bilang estafet itu. Tongkat estafet. Goalsnya di situ. Kalau ditanya why? Menurut gue di semua alumni dimanapun itu konsepnya pasti sama. Iya. Samanya dalam arti kata dari misalnya kita anggaplah dari 1000 alumni mungkin yang suksesnya 200, yang biasa ajanya 500 atau 600, sisanya yang sulit. Mungkin ada yang udah meninggal dan kawan-kawannya. Kalau ditanya maksudnya menghimpun keseluruhan bisa, butuh waktu. Iya, betul. Bisa butuh waktu. Ya tapi memang menyamakan sebuah persepsi yang tadi gue bilang. Yang beda-beda. Bicara siapa sih yang akan bisa menerima konsep tersebut ya, bahwa gue membuat sesuatu yang rindang dulu. Iya. Sementara banyak yang udah sukses, gue gak perlu bikin ini. Udah langsung jadi kok. Udah bisa sukses, udah bisa menghasilkan. Ya kebetulan silakan itu. Cuman kan kalau dari gue sendiri pribadi yang gue tuju adalah besaran guyupnya itu, maksudnya karena gini ini sulit juga jelasin ya gimana ya, sulit karena gini. Mungkin gue berbicara lebih konsepnya gini. Sekarang yang gue lakukan adalah kita berada di tengah kegelapan. Gelap nih ya. Gelap. Sekarang yang bisa gue lakukan adalah mengekstafet nyalahnya by lilin dari satu lilin. Satu lilin. Mungkin kedepannya gue bisa beli obor. Iya. Mungkin kedepannya gue bisa beli lampu atau senter yang mungkin kedepannya bisa beli lampu gitu. Cuman memang kalau gue cuman menerangi satu lilin. Ada di mana-mana aja. Sampai orang ngelihat terang. Tapi itu terlalu filosofis, Jal, susah dijelasinnya.
orang juga pasti akan ngerti tentang hal ini. Orang lebih senang filosofis loh. Enggak, sulit Enggak, itu. Tahu gak? Kebanyakan ini gue dari kemarin gue memang udah ngobrol sama teman-teman gue ya. Jujur, orang lebih suka dengan kata filosofis dibanding kata langsung. Ini menurut orang sastra bahasa sendiri nih. Iya. Oh. Tahu gak kenapa? Seenggaknya seenggaknya tuh kalau ngatain orang jelek tuh nggak maknanya tuh nggak jelek-jelek amat. Tersirat. Orang lebih dari segitu. Ya memang itu juga salah satu yang nyentrik ya, bahwa gue kebanyakan pakai simbol. Susah juga ya. Gue bikin podcast gini kelihatan pinter. Kagak. Ini membuktikan kalau saya itu masih bodoh. Iya karena gue diundang pun juga karena tadi gue mau menyampaikan apa yang ada di isi kepala gue. Itu. Lu udah lama gak ngobrol sama gue tuh gini tuh lama loh, udah nggak apa ya? Iya, kita udah lama memang. Lama. Tapi memang kalau ditanya itu tadi. Apa ini? Yang sekarang gue lakukan adalah estafet lilin. Iya. Dengan terbatasan gue. Entah nanti 2 atau 3 tahun lagi ada orang yang mau melakukan estafetnya adalah obor. Iya. Lampu atau gimana silakan. Oke. Dan kebetulan cara estafet gue mungkin nyentrik, orang lilin mah ditransfer, ini lilin gue lempar gitu. Iya. Ini gue baru inget nih. Teknisnya itu yang nyebabin orang lihat ini apa sih gitu. Ini orang akrobat atau gimana? Iya gitu, betul sekali. Tapi tadi dulu gue penasaran lampu nyala apa kagak? Ya udah ya. Nggak usah dilepas. Tapi gue pengen lepas lah. Kenapa emangnya? Emang gue nggak boleh ngelepas? Ya jangan. Nah, tapi yang itu mati. Hah? Itu mati satu. Ini malah gue matiin. Nggak apa-apa ngobrol aja gak kita gak? Iya udah. Nah. Boleh. Saya sebagai ya. Nah, boleh. Emang itu ya. Emang sengaja dipancing Jal. Mikir dipakai. Nah, begitu ada pesan sponsor langsung ganti baju Jal. Iya. Emang gitu. Apa sekalian aja? Iya. Boleh. Emang. Siap. Bincang. Ya. Tapi satu hal, jujur ya. Apa sih pelajaran hidup lu yang paling sekarang tuh yang paling membekas buat lu? Pelajaran hidup. Jangan sia-siakan kesempatan selalu ada depan mata. Tinggal lu ngambil aja. Terus masalah akan selalu ada. Ya. Tapi masalah harus dihadapi. Bukan ditinggalkan ya, dihadapi maksudnya. Ya udah. Emang kampret. Enggak, jadi ya kalau ibarat kata kalau lu main game ada momen ya lu hajar dulu aja karena lu nggak tahu momen itu akan jatuhin relik atau item apapun itu. Atau bisa jadi ngebunuh lu kan? Iya, betul. Betul. Tapi apa sih? Gini deh. Gua tahu lu lah, pokoknya udah tahu lu lama, tapi ada satu hal yang belum pernah gue tanyakan ke lu sebenarnya. Apa yang dicita-citakan dari dulu sebenarnya? Gue gak pernah nanya itu ke lu, bener. Apa yang dicita-citakan dari dulu? Menguasai dunia, Jal. Itu beneran. Itu kalau ditanya. Dulu orang juga nanya gitu, cita-citanya apa menguasai dunia? Maksudnya menguasai dunia dengan apa? Dengan pemikiran. Oh, oke. Maksudnya gitu, maksudnya menguasai dunia tuh bukan gue sebagai lu gagal jadi seniman habis itu lu bikin partai. Enggak, gue enggak. Maksudnya bukan ke sana, tapi maksudnya menguasai itu ya itu tadi bahwa Indonesia itu besar tuh. Ya. Sangat besar, jadi
peluang-peluang potensi itu ada. Oke. Ya, tapi maksudnya kadang ya obrolan-obrolan kita adalah obrolan-obrolan berbobot. Tapi kenyataannya teman-teman kita pada kesulitan secara ekonomi gitu. Karena sebenarnya menurut gue kelemahan tim kita adalah kita tuh sebenarnya nggak mau ngebuka diri ya untuk orang lain. Untuk orang lain. Kayaknya kita sudah terlalu nyaman dengan zona kita, makanya idealis kita masih kita terlalu idealis gitu. Makanya kuat. Satu sisi itu gue belajar untuk membuka. Oke. Membuka itu yang terbaru sih, membuka semua. Gue juga kayaknya harus membuka diri. Nah, membuka diri, tapi itu hal yang susah sih, Jal. Iya, maksudnya membuka diri itu bukan satu bertahap. Gak bisa langsung. Gak bisa langsung. Gue masih takut jadi karyawan. Iya, ya itu mah kalau itu bicara rezeki beda lagi. Iya. Kan? Bicara rezeki lagi. Tapi itu satu hal ini gue takutkan. Nah, lain lagi. Itu hal yang lain lagi, Jal. Tapi itu gue belum membuka diri untuk hal itu. Itu yang jadi mungkin. Lah, tapi kan sekarang kan nyatanya lo ada podcast, lo ada apa? Ayo. Iya, semua produksi gue sendiri apa segala macam. Jadi nggak bisa inilah. Nggak kurang lah, nggak pas. Masih kurang. Nggak pas, maksud gue inian lo. Analoginya enggak lah. Ya tapi kalau gue bisa bilang sih masih, ya gue tanggapan gue sih masih. Yo kalau lo mau mencoba aja dulu. Kan. Memang masalahnya emang lu udah ngelamar. Udah banyak. Iya udah kan, berarti emang belum rezeki. Emang. Kenapa gue takut jadi karyawan nih? Tapi gini, coy. Apa ya? Dari semua itulah gue mau nanya satu hal. Lo kan dulu kan S1. Iya. Nah, ini benar-benar beranak bimbingan. Lo S1 dulu di PB. Iya. Tuh. Dan yang lucunya adalah pas waktu itu lo mau sidang desain skripsi. Lo tiba-tiba, Jal, lo bisa temenin gue nggak? Ngapain? Gue mau ngerjain skripsi. Tapi gue di rumah sendirian, temenin gue. Yaudah, ayo. Gue cuman nemenin lu aja, lu ngerti ke segala macam, kita ngobrol aja gitu. Tapi gue gak pernah tahu skripsi lu apaan. Nah, ini udah mau masuk ke penutup berarti ya? Ya enggak juga sih. Skripsi gue itu gue berbicara mengenai beras. Beras, oke. Ya, beras artifisial. Oh berarti beras buatan. Beras buatan. Iya. Di saat orang lain lagi seru beras buatan sekarang dari plastik, gue udah belajarin itu. teman gue itu beras bagus buat orang-orang atlet. Emang apa? Bagus, tinggi seratnya buat ngelancarin pencernaan. Top. Lu bikin sendiri? Udah jadi belum sih? Udah. Mana? Ya udah tahu gue cara buatnya, udah lupa kali. Gue selalu menunggu itu loh. Itu memang aneh ya, memang perjalanan hidup aneh gue. Kalau ditanya gue lulusan biokimia, kerja di quality control, habis itu jadi quality assurance. Sekarang jadi head HRD. Aneh banget emang jalan hidup orang. Ya, namanya juga hidup. Namanya juga hidup, gak. Tapi kurang anak bimbingannya. Lu tanya sesuatu yang khas anak bimbingan lah. Ayo. Apa gue mau nanya apa lu? Gue nggak mau terlalu membawa anak bimbingan ke lu ya. Gue cuma mau ngobrol sama lu. Gue cuma mau ngobrol. Karena ternyata yang selama ini gue kurang ke ke narasumbernya adalah ngobrol ya. Mungkin minggu lalu, mungkin besok sih tayang sih harusnya sih. Gue ngobrol sama MC salah satu dosen kampus. Ngomongin dia jadi MC, perjalanan di hidup dia jadi MC. Jujur, gue masih belum menangkap nilai-nilai kehidupan yang gue dapat. Terlalu berat bawaannya. Ngomongin apa sih? tapi kadang-kadang lu sama gue kalau naik motor isinya adalah seperti itu. Kenapa kita gak bisa bawa ke podcast ya? Apa kita harus podcast di atas motor? Iya. Gue bilang. Kalau di sini obrolan kita nggak ada yang disensor. Kita di atas motor gitu kan. Karena ngapain sih mungkin kita coba kasih salah satu yang bikin orang bertanya-tanya. Iya. Orang bilang kalau naik motor
pulang dari rumah mandi dulu lu. Bawa setan jalanan. Iya. Berarti kalau kita lagi motor. Ini iya. Ya. Berarti kalau kita lagi naik motor. Iya. Banyak setan dong. Setan dong. Kita ngobrol dong. Bikin podcast dong. Berarti itu obrolan setan. biar nanti yang biar orang-orang yang berimajinasi. Iya, benar mendengar. Coba berpikir. Gue masuk orang ini frame tadi. Oke. Sama kayak gini. Biasa kita nyari inspirasi di kamar mandi. Lu sering ngomong gitu ke gue. Iya, kemarin tiba-tiba keluar dari kamar mandi. Nah, gue punya ide. Nah, apa ini orang? Iya, gue kamar mandi padahal isinya banyak setan kan. Berarti pemikiran adalah pemikiran setan. parah. Tapi salah lu. Tapi sebenarnya apa sih gak yang pengen lu ungkapin lagi gak? Keresahan lu lah. Keresahan ya. Ini untuk terakhir gue nanya keresahan ke lu. Karir enggak ya. Padahal lagi susah tapi enggak resah. Ya, iya ya. Lu lagi susah-susahnya karir tapi enggak resah. Apa ini yang lagi resah? Ya itu sih, mungkin terakhir itu kalau ditanya resah dengan orang yang menggunakan nama gue, Gal. Lah? Iya, akhir-akhir ini banyak yang menggunakan nama gue, kata Paraga, kata Siraga. Oh, itu sih. Kata ketua KBA, itu kata HRD. Raga. Iya. Masih ada yang gitu. Iya. Pabrik mati lampu dibilangnya itu Raga nggak bayar PR. Lah siapa? Semua gara-gara Raga. Iya, semua gara-gara Raga gitu. Di negeri ini yang disalahin presiden. Di tempat lu yang disalahin lu ya. Itu kurang lebih ya. Gitu padahal bukan siapa-siapa. Itu gue aja kagak kenal gue resah di situ. Seakan-akan semua itu adalah salah gue. Oke, siap. Gue nyadar lagi tentang hal itu. Itu gue resah. Benar. Oh, ada. Orang belum pernah ketemu ngobrol sama gue. Wah, si Raga begini buset. Belum tahu dia. Iya. Belum tahu. Makanya gue kaget tadi bilang disalamin. Terus udah mati gue. Tumben ini orang ada nyalamin. Biasanya nggak pernah. Padahal gue juga nggak tahu siapa yang nyalamin gitu. Ada aja yang nyalamin kan gitu. Dulu ada sensei gue. Waduh. Jangan dibahas. Itu gimana kabarnya? Kan udah nikah. Gitu. Anda sih duluan. Aku masih bodoh. Sampai sekarang masih bodoh. Kalau karakter lu kan lu sama gue sering baca komik. Karakter komik yang cocok buat lu deh. Ini bro, ini menarik nih. Tadi soalnya pas kita ngobrol di McD, Otoboken enggak, Karagekun enggak. Bakabun kayaknya juga enggak deh. Gue senengnya itu Jal. Apa? Yang kuda lu tau nggak? Makibao. Itu kayaknya gue dah. Jelek, lahir, bulet, nggak kelihatan, ingusan dan kawan-kawan, tapi gimana ceritanya? Bisa jadi nomor 1. Nah itu, bisa jadi kuda nomor 1. Itu kan, bahkan banyak orang tuh kaget kan, ibunya tuh dari ras terbaik kan, dilahirkan dari kuda ras terbaik kan. Tapi kenapa gue punya anak kayak gini? Tapi ibunya fan-fan aja, kasih kelas aja. Yang permasalahan siapa? Orang lain. Berat banget. Berat. Oke apa? Oke, ini masih banyak podcast gue, banyak tamu tuh. masih ada yang nunggu di sana. Masih ada lagi loh, gila itu. Padahal belum gue buka sama sekali, tapi ya udahlah. Gue hari ini gue nggak mau buka podcast dengan jargon gue. Ya, gue juga nggak mau menutup podcast dengan jargon gue. Karena gue nggak punya jargon. Iya. Aduh. Tapi satu hal dong. Nih, kalau kan katanya kamu mau menutup pertemuan hari ini. Menutup pertemuan hari ini gitu kan. Kasih dong kata-kata petuah. Deketin mic-nya. Mic-nya kadang-kadang suka kedengeran. Nah, iya. Kata-kata petuah. Gampang. Apa? Kalimat berarti ya? Iya, kalimat. Dengerin aja. Album Danila yang baru. Iya. MPV. Oke.
terakhirnya tuh. Heeh. Udah itu aja tuh. Baca aja tuh dulu pada dengerin dah tuh. Oke. Itu MPV ya? MPV yang terakhir. Bukan MVP kan? Iya, MPV. Itu dengerin aja kata-kata terakhirnya. Itu kata-kata yang pengen gue ucapkan. Ketuanya. Oke, tapi gue gak bisa ngungkapin di sini ya. Dengerin aja lah pokoknya lah ya. Karena gue lupa, gue nggak hafal kalau nggak salah. Jangan lihat gue yang pas sebelumnya. Coba lihat gue yang sekarang. Oke. Terakhirnya tapi tetap aja orang-orang gue tai lah. Raga yang sekarang masih feses. Raga yang sekarang masih feses. Masih feses. Oke lah, thank you teman-teman semua. Thank you guys. Thank you. Enggak mau apa dadah-dadah. Ya emang gue mau dadah-dadah gak boleh. Boleh sih. Tapi itu lagi gue tunggu loh. Perdebatan kayak gitu loh. Iya. Jadi itu kan. Tapi semuanya thank you banget buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Thank you sekali Raga. Ini Raga tuh teman dekat gue banget. Satu dekade gue bersama dia. Keluarga sudah keluarga. Bahkan kadang-kadang gue pengen namain Kustiawan loh belakang nama gue loh. Aprijal Purnama Aji Kustiawan. Karena emang mau nama belakang Kustiawan banyak. Iya. Ada siapa aja? Ada abang gua. Ada abang gua. Kustiawan. Egi nggak mau. Bimo Kustiawan. Iya. Terus ya. Yang jelas anak gue. Senja. Iya juga sih. Makanya udah jadi keluarga Kustiawan tuh. Ya, gitulah. Banyak happy, banyak dramanya. Iya. Tapi menertawakan drama itu lebih baik. Itu. Oke. Thanks buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast hari ini, dan kita masih ada di channel Mazhab Victor, dan apalagi ya? Kita masih podcast Anak Bimbingan masih ada di situ, dan terima kasih sekali lagi sudah mendengarkan podcast Anak Bimbingan, dan gue mau thanks buat lu. Iya, gue juga thanks banget ya. Oke. Semangat buat KBH 46 ya kan. KBH itu keluarga besar alumni ya? Keluarga besar alumni SMA 46 Jakarta. Ada di jalan? Banyak lah pokoknya. Enggak, ada di jalan apa? SMA 46 tuh ada di jalan apa? Darussalam. Darussalam. Ini bukan di jalan mananya. Ini udah ada yang langsung siap-siap. Waduh, oke. Iya, santai gitu kan. Tapi thanks buat teman-teman semua sudah mendengarkan podcast Anak Bimbingan. Revisi dulu. Ulang. Oke. Ini gue gak akan potong. Tapi semua thanks buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast Anak Bimbingan. Revisi terus. Senang-senang kemudian. Kalau gue revisi terus. Gak apa-apa, revisi terus, nyantai aja ya. Thank you semuanya.